Dongeng Monyet dan Kelinci. Pada suatu hari, terlihat di pinggir sungai ada seekor monyet dan seekor kelinci. Biasanya, si kelinci suka mendengar cerita-cerita dari si monyet. Sebenarnya, si kelinci suka akan ceritanya. Akan tetapi, si kelinci sedikit risih dan terganggu oleh kebiasaan buruk si monyet yang suka menggaruk-garuk hampir semua tubuhnya. Dan begitu pun sebaliknya, si monyet pun suka apabila mau ngobrol dengan si kelinci. Akan tetapi, si monyet pun merasa terganggu dengan kebiasaan buruk si kelinci yang suka mengendus-endus dan suka menggerakkan kupingnya ke sisi kiri dan kanan. Pada akhirnya, si monyet pun memberanikan diri berkata dengan maksud menegur si kelinci. "Hei kau kelinci, apakah kau bisa menghentikan kebiasaan burukmu itu?" tegur si monyet kepada si kelinci. "Menghentikan apa, monyet?" Si kelinci pun balik bertanya. "Berhenti? Berhenti apa? Apa yang harus aku hentikan?" "Berhenti mengendus-endus, berhenti menggerak-gerakkan hidungmu, dan berhenti menggerak-gerakkan telingamu yang panjang itu, kelinci. Betapa buruknya kebiasaan kau, kelinci," kata si monyet. Lalu si kelinci pun berkata, "Hei kau monyet, kau hanya bisa menilai kebiasaan burukku saja. Bagaimana dengan kebiasaan burukmu itu? Setiap kali kita asik ngobrol, kau selalu saja menggaruk-garuk. Sungguh sangat buruk kebiasaanmu itu, monyet," tegur si kelinci, membalas teguran si monyet tadi. "Kelinci, aku tidak bisa menggantikannya," kata si monyet. "Monyet, aku tidak selalu harus mengendus-endus, menggerakkan telinga, ataupun hidungku," kata si kelinci, membalas perkataan yang dilontarkan si monyet kepadanya tadi. Akhirnya, mereka pun saling berbalas pembicaraan itu, dan si monyet pun karena tidak terima ditegur oleh si kelinci, akhirnya si monyet pun menantang si kelinci untuk bertanding. Si monyet meminta si kelinci mulai saat itu dia tidak lagi boleh mengendus-endus dan tidak boleh lagi menggerak-gerakkan telinganya. Dan si monyet pun begitu juga. Dia tidak boleh lagi menggaruk-garuk seluruh badannya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua pun bertemu kembali di pinggir sungai, tempat biasanya mereka berdua bertemu. Mereka berdua sedang menjalankan misi tantangan yang sangat sulit. Si monyet tidak boleh menggaruk-garuk lagi, begitu pun kelinci tidak boleh mengendus-endus menggerakkan hidung dan telinganya. Akhirnya, sesuai dengan hasil keputusan janji mereka berdua, kelinci dan monyet pun hanya duduk terdiam saja. Si monyet tetap diam, tapi dia diam sedang menahan, ingin menggaruk dan merasakan kulitnya yang sangat gatal. Ingin menggaruk dagunya, ingin menggaruk tangan lengan kiri dan kanannya yang sangat terasa gatal. Akan tetapi, si monyet tetap mencoba bertahan dan tetap terdiam. Sambil berkata dalam hati, "Aku tidak bisa menahannya. Aku sangat gatal-gatal. Aduh, bagaimana ini? Jika aku menggaruk, berarti aku akan gagal." Dan kemudian begitu pun dengan kelinci. Kelinci yang sedang berusaha menahan kebiasaan buruknya itu, sebenarnya dia ingin sekali mengendus hidungnya. Ingin sekali menggerakkan kupingnya, tapi ia tetap terlihat duduk tenang. Kemudian kelinci berkata, "Hei monyet, aku punya ide. Kita duduk diam di sini sudah sangat lama, dan aku pun mulai merasa bosan. Bagaimana kalau kita mengobrol dan bercerita untuk menghabiskan waktu?" kata si kelinci. Kemudian monyet pun menjawab, "Itu ide yang sangat bagus, kelinci. Silakanlah kau bercerita lebih dahulu. Aku akan mendengar ceritamu," kata si monyet. Si kelinci pun mulai bercerita. "Monyet, saat kemarin aku akan datang ke sini untuk menemuimu, aku mencium seperti ada singa di balik rumputan. Oleh karena itu, aku pun mengendus-endus udara, tetapi singa itu tidak ada di sana.
Tapi aku belum yakin di balik rumput itu ada singa. Nah, aku memastikan aku pun menggerakkan hidungku beberapa kali, tetapi tidak ada bau singa. Tidak ada bau singa di sana. Kemudian aku menggerakkan telingaku, telinga kiriku ini, dan kanan. Tapi aku tidak mendengar. Tetapi memang tidak ada singa di sana. Dan akhirnya aku pun yakin bahwa di balik rumputan itu memang tidak ada singa, monyet. Kemudian aku pun melanjutkan perjalananku ke sini menemuimu, temanku. Si monyet pun mendengarkan cerita si kelinci itu yang bercerita sambil menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Kemudian si monyet pun juga mulai bercerita, "Temanku, kemarin pun sama. Saat aku menemuimu di sini, di tengah jalan aku berpapasan dengan beberapa anak. Mereka jahil sekali kepada aku kelinci. Pertama, salah satu dari mereka melemparkan aku kelapa dan mengenai kepalaku tepat di sini. Dan si anak yang satunya lagi melempar batok kelapa dan tepat mengenai daguku di sini. Kau tahu kelinci? Dua orang anak perempuannya lagi itu melemparku juga dengan batok kelapa dan mengenai tangan kiri dan kananku ini. Kemudian aku pun lari secepatnya ke tepi sungai dan untuk menemui sahabatku ini." Si kelinci pun mendengarkan dan melihat gerakan si monyet saat bercerita, dan si kelinci pun tertawa cekikan. Dan si monyet pun tertawa lebar. Sebenarnya si kelinci tahu apa yang dilakukan oleh si monyet, dan sebaliknya si monyet pun tahu apa yang dilakukan kelinci. Ya, monyet. Ceritamu memang sangat bagus, monyet. Tapi kau kalah dalam pertandingan ini, monyet, karena kau menggaruk saat bercerita, kata si kelinci. Iya, kelinci, ceritamu juga benar-benar bagus. Tapi saat kau bercerita, kau juga mengendus-ngendus dan menggerakkan telingamu, balas si monyet. Aku pikir, kita berdua tidak benar-benar bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita ini. Karena aku sendiri tidak bisa menghilangkan kebiasaan ini, kata si monyet kepada si kelinci. Begitupun kelinci berkata, "Aku pun sama, monyet. Aku pun tidak bisa menghilangkan kebiasaan burukku ini yang sambil mengendus-endus dan menggerakkan telingaku ke kiri dan ke kanan ini. Aku pun tidak bisa, monyet." Akhirnya keduanya setuju bahwa kebiasaan buruk mereka berdua susah dihilangkan, dan mereka pun setuju untuk tidak merasa terganggu dengan kebiasaan mereka masing-masing. Nah, itu dia cerita dongeng monyet dan kelinci. Dari dongeng ini dapat diambil pesan moral mengenai bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan kita sebagai makhluk sosial harus dapat menerima kekurangan orang lain dan tidak memaksakan kehendak kita. Terima kasih.